Perkenalkan, nama saya Fredika Dilanovita dengan NIM 222211148 dari HES 4C akan menjelaskan materi tentang konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro. Pembahasan kali ini akan menjadi 4 subbab tema. Yang pertama adalah definisi ilmu ekonomi, yang kedua adalah prinsip dasar produksi, konsumsi, dan distribusi, yang ketiga adalah perilaku produsen, dan yang keempat adalah perilaku konsumen. Masuk pada subbab yang pertama, definisi dari ilmu ekonomi. Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata aturan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dalam pengertian bahasa berarti tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sedangkan pengertian ilmu ekonomi dapat dideskripsikan ilmu yang mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan mempergunakan segala perangkat atau fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran. Subbab yang kedua yakni adalah prinsip dasar dari produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan manusia dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa yang setelahnya dimanfaatkan oleh konsumen. Prinsip dasar dari produksi adalah yang pertama, manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah, memiliki tanggung jawab memelihara serta memanfaatkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Yang kedua, berproduksi dalam lingkaran yang halal. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam berproduksi. Yang keempat, kegiatan produksi tetap dalam lingkaran tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Yang kelima, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Dan yang keenam, kegiatan produksi harus menghindari kemudorotan dan memaksimalkan kemanfaatan. Selanjutnya adalah prinsip dasar konsumsi. Konsumsi adalah perilaku manusia menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip dasar konsumsi yang pertama adalah prinsip keadilan, di mana harta maupun jasa yang didapat merupakan milik sendiri atau ketiadaan kezoliman dalam suatu barang atau jasa tersebut. Yang kedua, prinsip kebersihan. Dalam berkonsumsi harus memperhatikan kebersihan atau kelayakan sesuatu yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Dalam kehidupan di dunia, manusia dihimbau untuk tidak berlebih-lebihan atau sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dalam kehidupan manusia, sesungguhnya harta yang didapatkan tidak sepenuhnya milik dirinya sendiri, melainkan ada hak milik orang lain yang wajib diberikan melalui zakat, infak, maupun bersedekah. Yang kelima, prinsip moralitas, di mana memperhatikan saling keterkaitannya sesama individu maupun kelompok, serta tidak membahayakan orang lain. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Prinsip dasar distribusi yang pertama adalah kesatuan. Semua manusia sama dalam pandangan Allah, merdeka karena tidak berhak memperbudak sesama manusia. Yang kedua, keseimbangan. Adanya keseimbangan dan kesejajaran antar manusia baik dalam pemerataan kekayaan dan adanya penyesuaian antara produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini dimaksudkan manusia sesungguhnya tidak bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi terikat dengan batasan-batasan yang Allah berikan. Memasuki subbab yang ketiga, yaitu perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima masyarakat dan menghasilkan laba. Perilaku produsen dalam kegiatan produksi adalah yang pertama, perencanaan.
Seorang produsen harus mempunyai rencana-rencana tentang tujuan dan apa yang sedang atau akan dicapai. Yang kedua, pengorganisasian. Produsen harus dapat mengatur keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pengarahan. Bagaimana keseluruhan rencana yang telah diorganisir tersebut dapat diimplementasikan. Yang keempat adalah pengendalian. Produsen harus melakukan kontrol terhadap apa yang telah dilakukan. Subbab yang keempat atau yang terakhir yaitu perilaku konsumen. Konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Artinya, konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sedangkan perilaku konsumen adalah suatu aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, evaluasian produk untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen merupakan hal yang menjadi landasan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengembalian keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.